Oke kawan-kawan semua, ini adalah proses pembongkaran TV LED Daewoo. Persoalannya di sini adalah backlightnya mati ya, tidak berfungsi. Jadi di sini saya akan lakukan penggantian backlight ya. Ini dia tampilannya TV LED merek Daewoo ya. Ini sudah saya bongkar. Nah, lapisan-lapisan pada TV ini dia seperti ini ya. Ini tampilan seperti plastik seperti ini. Nah, di bawah yang paling dasar itu adalah backlightnya. Jadi persoalan pada TV ini, dia ketika dihidupkan dia tidak menampilkan cahaya gitu. Jadi ada indikasi bahwasanya kontras daripada backlightnya tidak berfungsi. Nah, ini dia adalah backlightnya. Ini saya coba, ini tidak berfungsi ya, tidak hidup ya. Ini kita ganti. Nah, kabel ini nanti tinggal kita copot aja nanti backlightnya. Nah, dan di sini sudah saya pesan dari Shopee ya. Ini harganya cuman 90 ribuan. Kita bisa pasang sendiri. Yang menyampainya cukup lama juga, hampir seminggu ya. Nah, ini dia backlightnya. Ini packingnya lumayan safety ya. Dia menggunakan pipa. Itu bisa kita pesan dari toko oren ya, seperti itu. Saya buka. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara pembongkaran dari awal sampai akhir ya. Silakan disimak kawan-kawan. Jika ada masalah atau yang mau tanyakan, nanti boleh di komentar di bagian video ini, seperti itu. Nah, ini dia backlight yang mau kita ganti. Ini yang baru ya, ini yang bagus. Kebetulan ada 3 dia. Ini yang akan kita pasang nanti ke TV LED ini, seperti itu. Ya, tinggal kita sambungkan. Baik, selanjutnya ini kita mulai pembongkarannya. Pertama-tama kita letakkan posisi seperti ini ya, dengan menggunakan obeng positif saja. Ini saya percepat ya, biar supaya durasinya tidak terlalu lama ya. Tapi sebelumnya ini sudah saya bongkar sebelumnya ya, karena sambil menunggu orderan saya yang backlight itu. Ini saya diamkan dulu sampai paket saya sampai. Nah, ini dia proses pembongkarannya. Ini saya percepat saja ya. Nah, ini panel bagian mesinnya sudah terbuka. Kita lihat ya, yang di bagian ini sudah selepas kabel soketnya. Itu ada ini untuk yang bagian speaker nih ya, 2 ini kiri kanan. Nah, itu saya cabut dari sini. Dan bagian fleksibel ke LCD nya juga sudah saya lepas. Itu dianjurkan pada teman-teman ketika membuka ini harus hati-hati ya, karena sangat rentan jika terlalu maksa akhirnya patah ya. Ini bingkai pada LCD nya. Lalu selanjutnya LCD nya itulah ada lagi perekat di bingkai bagian di bawah screennya, harus lebih hati-hati. Nah, ini ada 3 lapis pada Daewoo itu.
TV-nya ya, 3. Nah setelah itu ini akan bagian dasar ini penutup daripada backlight, dan ini paling dasarnya ini. Nah di sini dia namanya backlightnya yang akan kita ganti dengan yang baru. Nah kita ini bautnya kita buka satu persatu ya, kita buka satu persatu. Ini bautnya kecil-kecil ini, hati-hati jangan sampai bautnya itu tercecer seperti itu ya. Nah ini dibuka bagian kabelnya itu ya, bukanya hati-hati juga agar supaya jangan lepas, agar tidak menimbulkan pekerjaan 2 kali kerja seperti itu ya. Nah ini kita sudah cocokkan, backlightnya sudah sesuai, kita pasang lagi kembali dengan yang baru ya, jangan sampai salah kan dia. Untuk backlightnya itu boleh sembarang ya, pasti posisinya harus bagian kabel seperti itu, kabelnya itu harus pas dengan soketnya. Lalu kita tutup kembali, ini terbuat dari plastik gitu ya, seperti itu. Nah ini dia, kita pasang satu persatu bautnya. Ini videonya saya edit ya supaya penjelasannya lebih pas gitu. Jadi ketika saya bongkar ini saya tidak memberikan penjelasan secara detail. Jadi setelah selesai di video kan ini baru saya lakukan perekaman suara supaya lebih fokus untuk menjelaskan bagian part-part yang perlu dilakukan seperti itu. Oke, nah ini setelah selesai bagian penutup backlightnya, lalu kita pasang kembali lagi nanti pada bagian bingkai TV ini ya, sebelum screennya itu dimasukkan seperti itu. Oke, ini kita masukkan seperti ini. Lalu selanjutnya screennya kita letakkan, harus hati-hati ya, jangan sampai salah posisi dan terbalik seperti itu ya. Nah setelah selesai ini diletakkan posisi yang benar, lalu pada bingkai depan itu kita pasang di bagian atasnya seperti ini. Ini yang paling depan seperti itu ya, itu udah ada mereknya. Nah selanjutnya kita pasangkan kabel powernya. Dia ada soket yang putih, itu kita letakkan di bagian soket yang sesuai dengan soket kabel powernya. Lalu ada kabel yang kecil itu ya, kabel yang kecil itu nanti diletakkan di bagian masa gitu ya. Pastikan soketnya itu jangan dipaksa ya, kalau dipaksa dia nggak bisa berarti itu terbalik, akan dibalikkan saja itu.
setelah selesai, ini kabel fleksibel yang ke screennya. Ini kita pasangkan ke bagian soket ke mesin ini, ke screennya seperti itu. Dipastikan harus hati-hati ya untuk pemasangan kabel fleksibel monitornya. Selanjutnya kita tutup kembali mesin pada TV ini. Pastikan kabel ke soket itu sudah masuk semua gitu. Itu ada 3 kabel, satu ke untuk ke bagian remote, yang 2 lagi untuk speakernya. Nah sekarang kita coba pasangkan. Nah di sini seharusnya tampilannya langsung muncul logo Daiwo ya. Ini cuman hanya ada kemungkinan kesalahan di bagian kabel fleksibelnya kurang pas ya. Kabel fleksibelnya itu kurang pas, maka kita coba bongkar kembali. Nah ini dia masalahnya, ada di sini ya. Ini kabel fleksibel yang kurang masuk sehingga dia tampilannya seperti itu. Nah jika tampilan pada uji coba kita tadi hasilnya kalau tidak muncul logo, maka masalahnya ada di sini ya. Yang pasti lampunya backlightnya sudah berfungsi. Oke, baik, kita pasang kembali, kita tutup. Oke, sudah selesai. Kita coba tes hasilnya. Kita pasangkan kabel powernya, kabel power ke listrik. Oke, kita hidupkan. Nah, sini sudah muncul logonya, maka dipastikan pekerjaan kita sudah selesai dan berhasil ya. Seperti itu, cukup mudah ya. Hanya dengan mengganti ke backlightnya, maka TV ini sudah bisa dipakai kembali. Kebetulan TV ini saya gunakan hanya untuk monitor CCTV saja ya, karena ukurannya lumayan 32 inci, cukup untuk melihat pandangan tampilan untuk CCTV. Saya hidupkan kembali, saya matikan kembali seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, maka selanjutnya nanti kita coba pasangkan ke CCTV. Nah ini dia backlight yang sudah rusak, ini nggak bisa dipakai lagi ya, dibuang saja. Nah ini dia selanjutnya nih, saya coba pasangkan ke kabel VGA yang mengarah ke CCTV. Saya hidupkan, logo sudah tampil, tampilannya seperti ini. Nah oke, berhasil ya. Cukup dengan modal 90.000 kita bisa pasang kembali, sehingga monitor LCD ini bisa kita gunakan normal kembali seperti itu.
Oke ya, itu saja mungkin kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih.